Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 262. Sebuah chapter yang memperlihatkan apa yang terjadi pada pertemuan atau rapat para kapten kesatria sihir setelah Kapten Yami dan juga William ditangkap oleh Dark Triad. Tidak hanya itu, sang autor juga sempat menyelipkan sebuah penjelasan singkat mengenai iblis yang dimiliki oleh sang wakil Kapten Banteng Hitam. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 262 yang sudah berhasil kami dapatkan dan sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin. Poin pertama, menurut jadwal yang ada di aplikasi dan situs resmi Manga Plus, manga Black Clover chapter 262 dijadwalkan akan resmi dirilis pada tanggal 30 Agustus 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk terjemahan fans biasanya dirilis sehari sebelum terjemahan resmi dirilis, di mana chapter ini sendiri dikabarkan akan membawakan subjudul sementara yang berbunyi Pertemuan yang Bergejolak. Poin kedua, di salah satu bocoran gambar yang sudah beredar, ada sebuah halaman yang memperlihatkan Asta dan juga Naht sedang berbicara. Dan sepertinya halaman ini merupakan halaman pertama dari chapter 262. Karena di halaman ini terdapat sebuah narasi dengan terjemahan sementara yang berbunyi, ternyata seorang penyihir yang muncul di depan Asta tidak lain dia adalah sang wakil kapten dari skuad Banteng Hitam. Poin kedua, akan ada sedikit penjelasan mengenai iblis yang dimiliki oleh sang wakil kapten, karena di salah satu halaman sempat memperlihatkan kalau sang wakil kapten berbicara dengan iblis yang dia miliki dan juga Asta, di mana perbincangan mereka memiliki terjemahan sementara yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Asta berkata sambil bertanya cara menggunakan kekuatan iblis. Lalu iblis sang wakil kapten berkata, "Master Naht, siapa si cepol atau kecil ini?" Naht menjawab, "Kimodero, bukankah kamu lebih kecil darinya?" Iblis wakil kapten kembali menjawab, "Tolong jangan bercanda master, kamu sudah tahu kan kalau ini hanyalah bentuk malamku atau wujud sementaraku." Mendengar perbincangan sang wakil kapten dan iblis yang dia miliki, Asta kemudian berkata dalam hatinya, makhluk kecil itu adalah iblis, dan dia terlihat begitu santai saat berbicara dengan iblis. Oh iya, perlu diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa terjemahan sementara mengenai nama dari iblis yang dimiliki oleh sang wakil kapten, di mana beberapa leaker atau pemberi bocoran menyebutnya dengan Kimodero, Gildero, Kimdero, dan juga Kimgoero. Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan sebenarnya siapa nama asli dari iblis milik sang wakil kapten. Poin ketiga, menurut salah satu sumber disebutkan kalau Kapten Yami sudah mengangkat Naht sebagai wakil kapten dari Banteng Hitam tanpa persetujuan. Namun sayangnya kami sendiri belum bisa memastikan persetujuan dari siapakah yang dimaksud di sini. Entah dari pihak kerajaan Clover atau malah persetujuan dari Naht sendiri. Poin keempat, ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau sang wakil kapten membenci atau tidak menyukai Kapten Yami. Tapi sayangnya mereka tidak menjelaskan dengan detail mengapa sang wakil kapten membenci Kapten Yami, di mana hal ini sudah membuat beberapa fans menganggap kalau dia bisa membenci Kapten Yami karena dia memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Kapten Yami. Tapi ada juga yang menyebutkan kalau Kapten Yami pernah berbohong kepada sang wakil kapten. Nah, karena informasinya masih samar-samar, jadi untuk memastikan hal ini, lebih baik kita tunggu saja chapter ini dirilis. Poin kelima, menurut salah satu leaker dengan ID Park, menjelaskan bahwa sudah terjadi sesuatu antara Kapten Yami dan juga sang wakil kapten, di mana setelah kejadian tersebut, sang wakil kapten lalu mendapatkan sebuah tugas untuk menyelinap ke Spade Kingdom. Tapi ingat, kami sendiri masih ragu dengan poin kelima ini, karena sang pemberi bocoran dengan ID Park mengaku kalau dia tidak terlalu yakin dengan terjemahan yang dia berikan. Poin keenam, saat berbicara dengan sang wakil kapten, Asta sempat meminta sang wakil kapten untuk melatihnya menggunakan kekuatan yang dia miliki. Ya, walaupun di sini Asta tidak menyebutkan untuk melatihnya menggunakan kekuatan iblis, tapi sepertinya maksud Asta adalah melatihnya untuk menggunakan kekuatan iblis. Terlebih lagi di chapter sebelumnya, sang wakil kapten sempat mengatakan kalau dia dapat membantu Asta untuk menggunakan kekuatan iblis. Poin ketujuh,
Setelah Asta dan sang wakil kapten bertemu, di hari berikutnya rapat para kapten kesatria sihir pun dimulai. Dan dalam rapat ini terlihat dengan jelas bahwa Kaisar Sihir dan seluruh perwakilan dari skuad kesatria sihir sudah berkumpul di tempat rapat, kecuali perwakilan dari skuad Banteng Hitam yang diwakili oleh sang wakil kapten. Dan dari penggambaran yang diberikan, rapat para kapten kali ini benar-benar memiliki atmosfer atau tekanan yang sangat berat. Oh ya, di adegan ini, Kaisar Sihir Julius dan juga Yuno yang menjadi perwakilan dari skuad Golden Dawn terlihat memasang wajah serius dan terkesan sangat tertekan atau depresi. Poin ke-8, karena perwakilan dari skuad Banteng Hitam tidak kunjung datang, para kapten kesatria sihir kemudian memulai rapat. Dan sebagai permulaan, mereka mendengar informasi yang sudah didapatkan oleh skuad Banteng Hitam dan Golden Dawn. Namun sayangnya belum dijelaskan siapakah orang yang sudah memberikan penjelasan di rapat tersebut. Entah dia merupakan salah satu anggota skuad Banteng Hitam atau seorang penyihir yang ditugaskan untuk membacakan laporan. Poin ke-9, setelah mendengarkan informasi yang didapatkan oleh skuad Banteng Hitam dan Golden Dawn, beberapa kapten mengusulkan untuk segera melakukan tindakan sebelum Daktria dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis. Namun karena beberapa kapten memiliki pandangan yang berbeda dalam suatu hal, suasana atau atmosfer rapat pun memanas dan membuat mereka kesulitan untuk mengambil keputusan. Poin ke-10, lewat perkataan Charlotte dalam hatinya yang ada di salah satu bocoran gambar, terlihat dengan jelas bahwa Charlotte sangat mengkhawatirkan Kapten Yami. Ya, walaupun dia menunjukkan ekspresi yang seolah tidak peduli. Poin ke-10, Jack dan juga Nozel sempat adu bacot di tengah rapat karena Jack sempat berdiri dan terkesan ingin meninggalkan rapat tersebut. Ya, pada saat itu Nozel sempat menyangka kalau Jack akan pergi menuju kerajaan Spade sendirian. Mendengar hal ini, Jack kemudian menjelaskan kalau dia seolah tidak terlalu peduli dengan orang bodoh atau idiot itu. Oh ya, yang dimaksud bodoh oleh Jack adalah Kapten Yami. Tapi walaupun dia berkata demikian, dia sempat mengisyaratkan bahwa dia akan tetap berusaha menyelamatkan Kapten Yami walaupun para kapten di rapat tersebut tidak mau membantu. Lalu mendengar beberapa perkataan dari Jack, Charlotte dan beberapa kapten yang lain mengatakan kalau mereka ingin menyelamatkan orang bodoh itu atau Kapten Yami. Dan di tengah panasnya rapat ini, Fuego kemudian meminta para kapten untuk diam. Poin ke-11, sesaat setelah Fuego berusaha untuk menenangkan beberapa kapten yang berada di sana, tiba-tiba terdengar suara dari seorang penyihir yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Aku bersyukur kalian termotivasi atau memiliki niatan untuk menyelamatkan dia atau Kapten Yami. Ya, suara yang didengar oleh para kapten ini adalah perkataan dari sang wakil kapten Banteng Hitam. Dan di saat dia menampakkan wujudnya yang sedang memegang tubuh Asta, terlihat dengan jelas bahwa para kapten yang berada di sana memasang wajah terkejut. Dan dari sini kemudian ada beberapa fans yang menganggap kalau para kapten kesatria sihir kerajaan Clover belum mengetahui siapa wakil kapten dari skuad Banteng Hitam. Oh ya, saat dia muncul, dia sempat meminta para kapten untuk bisa lebih tenang. Dan dia juga sempat mengatakan, bisakah kita melanjutkan ini? Ya, maksudnya melanjutkan rapat para kapten. Nah, dari bocoran yang sudah kami berikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa makhluk kecil yang berada di pundak sang wakil kapten merupakan perwujudan dari iblis yang dia miliki. Dan karena hal inilah kami jadi terpikir, apakah iblis Asta akan memiliki perwujudan sementara seperti iblis milik sang wakil kapten? Dan bila iblis Asta memiliki perwujudan sementara, seperti apakah wujud sementara dari iblis Asta? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.